Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sobat di redaksi Madiani. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengulas buku, yaitu sebuah novel dari J.S. Khairan, yaitu Kami Bukan Sarjana Kertas. Di buku ini mempunyai banyak tokoh dan juga karakteristik yang berbeda. Tokoh utama dari novel ini adalah bernama Ogi. Ogi adalah seorang siswa yang akan berkuliah di kampus Udel. Ogi mempunyai teman yang bernama Ranjau. Singkat cerita, Ogi berkuliah di kampus Udel yang singkatannya silahkan kalian baca nanti di sini. Di kampus Udel ketika tahun pertama Ogi adalah Arko. Arko adalah seorang fotografer dan juga seorang videografer. Dia menghidupi kehidupannya sehari-hari dengan memotret dan juga menghasilkan sebuah karya digital seperti itu. Hari pertama kuliah, Ogi dan Ranjau menjadi satu kelompok dalam bimbingan konseling. Di bimbingan konseling itu Ogi dan Ranjau mendapatkan teman baru dan juga dosen pengampunya. Dosennya bernama adalah Bulira. Bulira ibaratnya itu sebagai sosok wanita yang perkasa. Kalau fisiknya seorang wanita, tapi jiwanya seperti laki, seperti itu. Dan kelompoknya Ogi mendapatkan teman baru, yaitu bernama Randi. Padahal Randi adalah juga teman SMP-nya dahulu. Seiring berjalannya waktu, di dalam novel ini dikisahkan Ogi mempunyai teman lagi yang bernama Sanina. Sanina adalah seorang penyanyi kafe, suaranya merdu bak kita gutawa, kata Ogi seperti itu. Terus ada lagi namanya Juwaisa. Juwaisa adalah gadis perantauan juga dari kampung yang bersama-sama kuliah di kampus Udel. Lalu ada lagi namanya Gala. Gala ini digambarkan di novel ini sebagai sosok anak seorang yang kaya raya yang mempunyai harta. Di dalam novel ini juga Gala dikisahkan kemana-mana Gala selalu diiringi oleh seorang bodyguard, dua bodyguard yang gagah perkasa bak Deddy Corbuzier berotot. Masuki fase pertama ujian akhir semester 1, Ogi yang tidak terlalu serius dalam mengerjakan soal-soal dan pada akhirnya Ogi mendapatkan nilai IPK yang sangat rendah di angka 1, sekian gitu. Dan ini merupakan pukulan keras kepada dosen pembimbingnya atau dosen pengampunya adalah Bulira. Lalu Ogi dipanggil menghadap kepada Bulira dan kawan-kawannya juga dikumpulkan seperti itu. Ketika Ogi sedang pusing dan banyak pikiran karena dia di DO, dia ke kafe menghampiri temannya yaitu Sanina. Di situ secara mudahnya Ogi terhasut oleh Sanina. Kata Sanina, "Gi, lo ngapain?" kan gitu. Terus lagi, "Nih, hisap dulu sebatang 2 batang." Hisap 2 hisap. Lalu karena Ogi banyak pikiran di situ, Ogi ternyata tidak tahu bahwa itu adalah narkoba. Di waktu yang sama ternyata di rumahnya ayahnya itu ternyata sedang sakit dan pada saat itu juga ayahnya meninggal dunia. Dan ketika dia pulang, dia seperti orang kebingungan gitu kan, melihat ada bendera hijau, bendera kuning, dan dia kebingungan siapa yang meninggal, dan ternyata itu adalah ayahnya. Dia menangis dengan sangat mengharukan melihat keadaan ayah yang sudah terkapar kan, tidak bisa lagi bernafas. Memasuki semester 2 di perkuliahan kampus Udel, Ogi yang ingin sekali mengejar nilainya yang sudah tertinggal jauh oleh teman-temannya, bekerja keras, dia belajar sampai larut malam. Lalu ketika ujian akhir semester, Ogi dengan beraninya, dengan optimisnya,
dia akan mampu, dan ketika realitanya ternyata Ogi sama sekali tidak mampu, dan pada akhirnya nilai Ogi makin anjlok, dan di dalam pikirannya hanya satu DO. Secara singkat, mereka kembali berkumpul untuk membicarakan soal nilai. Setelah itu berjalannya waktu, dan mau tidak mau akhirnya dengan mengikhlaskan kampus Udel, Ogi akhirnya di DO dari kampus itu. Nah, setelah meninggalnya ayahnya Ogi lah yang menjadi tulang punggung keluarganya. Dia terpaksa melanjutkan pekerjaan ayahnya sebagai tukang bengkel dan toko kecil. Seiring berjalannya waktu ternyata tokonya itu telah disita oleh Satpol PP, dan di situ Ogi benar-benar kebingungan menghadapi cobaan yang terus-menerus diterpa pada dirinya. Singkatnya, dia bertemu dengan teman baru yang bernama Mira. Dia adalah seorang mahasiswa di kampus Udin. Tingkatannya ada di dalam buku ini, silahkan baca nanti ya. Nah, secara SKSD si Ogi berkenalan dengan Mira. Nah, ada momen ketika Mira mengajak Ogi ke kampusnya, ke kampus Udin. Dia mengajak Ogi untuk bisa berkumpul dengan teman-temannya di situ. Dan secara terkejut Ogi melihat bahwa teman-teman Mira adalah seorang yang juga menyukai dunia teknologi komputer seperti itu. Mira dengan senang hati memperlihatkan sebuah brosur, yang dalam brosur itu adalah sebuah kerjaan magang yang berada di kampus selain Udin atau di luar pulau itu. Nah, di dalam itu adalah mentornya itu adalah orang-orang dari Amerika Serikat. Ogi pun sedikit tertarik, namun Ogi bertanya kepada Mira untuk persyaratannya, dan Mira pun memberitahu bahwa persyaratannya itu sangatlah mudah, tidak harus ada IPK, tidak harus berkuliah. Nah, disitulah Ogi mendapatkan sebuah semangat baru. Tanpa pikir panjang, Ogi ternyata mendaftar, dan akhirnya Ogi pun lolos dan ikut magang di program itu. Programnya adalah program internasional tentang ilmu pengetahuan teknologi komputer seperti itu. Pada akhirnya Ogi setelah mengikuti magang internasional tadi, Ogi akhirnya mampu mengembangkan potensi yang sebenarnya ada di dalam dirinya, yaitu dengan pengembangan ilmu teknologi komputer. Dan Ogi akhirnya pun mendapatkan pekerjaan yang fantastis, yaitu di sebuah perusahaan Alphabet Inc., yaitu sebuah perusahaan yang membawahi Google dengan tanpa selembar ijazah pun. Oke sobat redaksi, sampai di sini ulas buku yang bisa saya sampaikan. Lalu pesan yang disampaikan dalam novel ini adalah bagaimana fungsi ijazah itu. Fungsi ijazah tidak hanya sekedar mencari pekerjaan, bagaimana kita nantinya setelah mendapatkan ijazah mampu mengembangkan potensi yang sebenarnya ada di dalam tubuh kita ini. Baik sobat redaksi, tidak panjang lebar untuk ulas buku pada kali ini. Jika kalian penasaran bagaimana keseruannya tentang buku atau novel ini, silakan kalian baca bukunya, dan yang belum punya silakan beli di toko-toko terdekat yang resminya, jangan bajakan. Oke baik kawan-kawan yang kebingungan juga, kalau di toko-toko tidak ada buku ini lagi, kalian bisa juga berkunjung di perpustakaan kami di Desa Mandayan Timur. Kami menyediakan buku ini untuk dipinjam, bukan untuk dibeli. Oke, mari kita baca buku, mari bangun narasi, salam literasi, salam redaksi.